Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Berapa biaya perpanjangan kontrak Leao, Bennacer, dan Giroud bagi Milan? Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan membutuhkan sekitar 100 juta euro untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao, Ismail Bennacer, dan Olivier Giroud. Rossoneri telah menginvestasikan biaya yang sama, hampir 100 juta euro, untuk penandatanganan musim panas mereka dan kesempatan dengan pemain kunci lainnya, termasuk Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, dan Sandro Tonali. Hitungannya sudah termasuk biaya transfer dan gaji selama durasi kontrak. Menurut Gazzetta, Rossoneri membutuhkan tambahan 100 juta euro untuk memperpanjang kontrak Giroud, Bennacer, dan Leao. Kesepakatan Giroud akan habis pada musim panas nanti dan kontraknya digambarkan oleh Gazzetta sebagai formalitas karena mantan penyerang Chelsea dan Arsenal itu diperkirakan akan memperpanjang masa tinggalnya di San Siro hingga 2024. Saat itulah kontrak Bennacer dan Leo berakhir. Bennacer dilaporkan menuntut kontrak baru 4 juta euro per tahun dan Rossoneri tampaknya terbuka untuk memenuhi permintaannya. Situasi Leo sedikit lebih rumit karena Rossoneri ingin memperpanjang kontrak dengan pemain Portugal itu sebelum Piala Dunia, tetapi akan melewatkan tenggat waktu. Leo telah menarik minat dari beberapa klub terbaik Eropa, termasuk PSG, Chelsea, dan Manchester City. Dan Milan khawatir penampilan tingkat tinggi di Qatar 2022 akan membuat mantan bintang muda Lille itu meningkatkan tuntutan gajinya. Leo juga mengharapkan Milan untuk menutupi sebagian dari 19 juta euro yang ia berhutang kepada mantan klubnya Sporting Lisbon karena pemutusan kontrak secara sepihak pada 2018 silam. Resmi perpanjang kontrak, begini sih wawancara Pierre Kalulu. Bek AC Milan, Pierre Kalulu mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari nyanyian penggemar Milan setelah memenangkan gelar Scudetto musim lalu. Dalam wawancaranya, ex pemain junior Lyon itu mengaku jika nyanyian fans hanya seperti musik. Kalulu baru saja memperpanjang kontraknya dengan AC Milan hingga 2027 dan kini telah merilis wawancara dengan saluran YouTube resmi Rossoneri. Bek Prancis itu bergabung dengan raksasa Serie A pada 2020 dan kini menjadi starter reguler di bawah Stefano Pioli. Kalulu tidak tinggal di kota Milano tetapi memilih rumahnya di Varese, hanya beberapa kilometer jauhnya dari ibu kota Lombardi. Saya dari kota yang tenang di Prancis, juga lebih dekat ke Milanello. Jadi saya tidak perlu bangun terlalu pagi, lebih baik lebih banyak waktu untuk pulih. Jelas dari Kalulu. Kapan dia menyadari bahwa mereka akan memenangkan gelar? Saya benar-benar menyadari setelah derby yang sangat besar, kami berada dalam performa yang luar biasa. Kemudian tandang Lazio dan pertandingan Fiorentina, kata pemain berusia 22 tahun itu. Tapi saya pikir saya menyadari sebelumnya. Ada saat ketika saya memberitahu keluarga saya bahwa moral tim telah berubah dalam pendekatan kami terhadap permainan. Itu mulai terasa ketika kami melawan dunia. Ketika kami tidak menang, kami benar-benar kesal. Kadang-kadang bahwa ketika kami tidak bermain bagus, kami berhasil mendapatkan kemenangan. Anda merasa tim lain mulai lebih takut pada kami. Parade gelar luar biasa. Anda tidak benar-benar merasa telah menang sampai Anda merayakannya dengan penggemar. Ketika saya melihat semua orang, saya sadar. Baru saat itulah saya bisa memahami dan mempelajari nyanyian para penggemar. Sebelumnya di stadion itu hanya terdengar seperti musik. Kemudian ketika saya mempelajarinya, saya makin menyukainya. Tutup dari Kalulu. Hadapi Fiorentina, AC Milan tanpa Junior Mesias. Melawan Fiorentina, AC Milan kemungkinan harus bermain tanpa Junior Mesias untuk pertandingan terakhir mereka di tahun kalender 2022 ini. Rossoneri memutuskan menebus permanen pemain sayap Brasil berusia 31 tahun itu dari Crotone musim panas lalu setelah musim yang sukses dengan status pinjaman. Di musim debutnya bersama Milan, Mesias mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist dalam 32 pertandingan di semua kompetisi. Seperti dilansir Sky Sport Italia, Mesias terpaksa berhenti saat sesi latihan Milan di Milanello kemarin karena diduga mengalami masalah otot. Dia akan menjalani serangkaian tes hari ini, tetapi ada kekhawatiran bahwa ia bisa absen untuk pertandingan mendatang melawan Fiorentina pada hari Senin 14 November nanti. Jika pemain Brasil itu dikesampingkan, Stefano Pioli tampaknya bingung antara
sementara memilih Rade Krunic atau Charles de Ketelaere untuk menggantikannya. Pemain Belgia berusia 21 tahun itu tidak menjadi starter dalam 5 pertandingan terakhir AC Milan, dan ia ingin tampil mengesankan setelah awal yang lambat di Lombardi. Alasan Southgate tak bawa Tomori ke Qatar, Maguire masih yang terbaik. Gareth Southgate memaparkan alasannya kenapa ia tak memasukkan nama Fikayo Tomori ke skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Sang manajer menyebut jika bek AC Milan itu tak lebih baik dari pemain belakang pilihannya, termasuk diantaranya adalah Harry Maguire. Pada kompetisi Serie A musim lalu, Fikayo Tomori termasuk ke dalam Team of the Year Serie A setelah ia membantu AC Milan memenangkan titel Scudetto. Sayangnya kiprah apik Tomori di Italia masih belum cukup untuk membuat ia masuk ke dalam daftar skuad timnas Inggris yang berlaga pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Southgate justru memilih sejumlah bek yang bisa dikatakan performanya biasa-biasa saja, seperti Conor Cody dari Everton atau bahkan Harry Maguire yang setahun ke belakang tampil hancur-hancuran bersama Manchester United. Southgate pun lalu membeberkan alasannya kenapa ia tidak membawa Tomori ke Qatar. Sang manajer berdalih kalau Tomori pengalamannya masih kalah jauh ketimbang Maguire atau bek-bek lain yang lebih senior. Kami telah memilih bek-bek dengan jam terbang yang lebih tinggi, bek dengan usia lebih muda. Fikayo Tomori memang memiliki kualitas, namun kami pikir mereka masih belum cukup pantas untuk menggeser para bek-bek senior di sana, ungkap dari Southgate. Sejak debutnya di kualifikasi Euro 2020 pada tahun 2019 silam, Tomori tercatat baru 3 kali bermain bagi timnas senior Inggris. Pemanggilan terakhir Tomori ke skuad Three Lions terjadi pada bulan September lalu, di mana kala itu Inggris bermain melawan Italia di ajang UEFA National League. Permintaan Ancelotti pada bos Madrid, belikan Leao dan Osimhen. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, dikabarkan telah mengirimkan permintaan kepada Florentino Perez agar dibelikan Rafael Leao dan Victor Osimhen pada bursa transfer berikutnya. Carlo Ancelotti sebelumnya sempat mengatakan ia tak berniat untuk belanja pemain baru pada bulan Januari 2023 nanti. Hal tersebut tercapai pada akhir bulan Oktober lalu. Kami tidak memikirkan bursa transfer musim dingin, kami tidak tertarik dengan itu. Ini adalah skuad yang akan kami miliki hingga akhir musim. Itu tidak akan berubah, ungkap dari Ancelotti. Carlo Ancelotti memang sudah membuat penegasan tak akan belanja pemain baru, akan tetapi hal tersebut tak akan muncul gosip terkait pencarian pemain baru pada Januari 2023 nanti. Kini ada laporan bahwa Carlo Ancelotti telah berubah pikiran. Ia ingin Florentino Perez agar membelikannya pemain baru pada Januari nanti. Tak cuma satu, ia ingin 2 pemain sekaligus. Keduanya adalah pemain lini serang yakni bintang AC Milan, Rafael Leao, dan striker Napoli, Victor Osimhen. Kabar tersebut dihembuskan oleh Daily Mail. Namun demikian, tak diketahui berapa dana yang akan disiapkan Madrid untuk membeli kedua pemain tersebut. Usaha Real Madrid untuk memboyong Rafael Leao dan Victor Osimhen sepertinya akan sulit. Pasalnya AC Milan dan Napoli kemungkinan besar tak akan melepas pemain mereka di tengah musim. Sekarang kontrak Leao dari San Siro berakhir pada musim panas 2024. Milan tengah menggelar negosiasi dengan pemain Portugal itu agar memperpanjang masa kerjanya di bawah asuhan Stefano Pioli. Sementara itu Napoli memang disebut siap melepas Osimhen, namun klub yang meminatinya harus membayar minimal 100 juta euro.